kurangilah beli Banten. Kurangi beli Banten. Lebih baik buat sendiri. Biar Semampunya. ya semampunya aja. Kalau tiang sendiri lebih bangga mengaturkan Lebih bangga dan lebih kreasi seret, sendiri. ya. Om Swastiastu, para pecinta channel YouTube Media Hindu. Hari ini saya, Rai Mahajoni, ditugaskan untuk meng-host acara ini, seri Dharmika channel Media Hindu. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Dharmika dari Lombok Timur. Ya, kita perkenalkan Ami. Nama lengkapnya siapa, Ami? Baik Rahmi. Baik Rahmi. Baik Rahmi. Kalau dengar kata baik itu kayaknya ada sesuatunya itu. Apa artinya baik itu? Baik itu nama keturunan sih. Kalau di sana bangsawan. Oke. Kita izin dulu buka masker ya, biar nanti suaranya nggak ini. Ami juga bisa buka masker deh. Nah. Itu baik itu berarti bangsawan lah istilahnya ya. Nah, ibu bangsawan kenapa masuk Hindu ya? Nah itu nanti deh. Itu latar belakang keluarga itu seperti apa? Kalau di Lombok sih baik dan lalu itu bangsawan. Oh gitu. Iya. Saya pernah ke Lombok. Kalau saya ke Lombok itu biasanya yang banyak Hindu itu kan di Lombok Barat. Iya. Di Lombok Timur banyak orang Hindunya. Kalau di Lombok Timur mayoritasnya sih Muslim. Muslim. Iya. Nah waktu saya panggilnya Ami ya. Iya. Oke. Saya panggil Ami. Waktu Ami kapan mengenal Hindu pertama kali? Kalau agama Hindu ya tahu dari SD lah, ada Oke, pelajarannya. ya terus. Tapi kalau mengenal Hindu itu dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. By the way, Ami sekarang umur sekitar 28. 8. Oke, ya terus lanjut. Dari kelas 2 SMP kenal sama bapak guru namanya Pak Wayan Parwadi. Itu Pak Wayan Parwate ya? Parwadi. Parwadi itu ngajar apa? Dia ngajar IPA. Oh, ngajar IPA, bukan ngajar agama. Enggak. Bukan. Oke, terus. Tapi dari pertama belum tahu Pak Wayan itu orang Bali. Oke. Nggak tahu kalau namanya Wayan Made itu orang Bali, belum tahu. Cuma dekat sama bapak guru itu. Tapi ya dekat, nyaman lah ngobrol. Oh gitu. Kenapa dekatnya? Karena dia kebapaan atau apa gimana? Orangnya sih Yang dekat itu bukan Ami aja kan? Ya, Semua murid. semua murid. Oke. Karena kalau dekat ramah, guru dengan murid baik, ini beda ya, artinya. ya. Oke, terus ramah baik terus. Pokoknya baiklah orangnya kalau di mata Ami. Jadi kelas 2 Kelas SMP. 2. Oke. Terus setelah itu lah cuman Pak Guru itu aja. Ada lagi yang lain atau apa gimana? Ada, tapi itu masih panjang kok ceritanya. Karena ketemunya sih di jalan. Ketemu di jalan maksudnya jalan ke apa? Dulu kan teman-teman kan ada yang jualan nanas di pinggir jalan. Pinggir gitu. jalan, oke. Ya, kan banyak itu orang-orang Bali yang jadi sales. Jadi gitu. sales, oke. Di sana dah ketemu sama orang-orang Bali, lihat mobilnya orang bisa isi canang gitu. Oh berarti ini orang Bali gitu. Kalau ada isi daksino itu di depan mobil pasti orang Bali gitu. Oke, dari sana dan ketemu sama Pak Yudi namanya, sama Pak Swece. Pak Yudi, Pak Swece adalah sales. Oke. Orang Bali. Orang Bali, oke. Terus. Itu udah ketemu di sana ngobrol, ya terbuka aja gitu ngobrol sama kedua orang itu. Pokoknya nyaman ngobrol sama bapak itu nyaman. Terus gimana? Setelah nyaman itu sudah tertarik dengan agamanya apa dengan orang Balinya, keramah tamahan dan lain sebagainya? Sama agamanya belum tertarik. Belum tapi tertarik, oke. masih
tapi udah suka sama orang Bali. Oh gitu. Nyaman ngobrol dengan orang Bali, suka adatnya gitu. Oh gitu. Senang aja gitu kalau kalau lihat orang Bali itu tradisinya gitu. Tadi Ami lihat canang gitu kan. Ya. Ya. Itu gimana Ami lihat canang itu? Ya seni lah lihatnya. Seni itu. Ya. Ami juga orangnya kan tadi sebelum kita acara dimulai kita sudah ngobrol sedikit gitu. Ami ini orangnya terampil, jadi dia suka bikin kue dan tangannya terampil gitu ya. Suka lihat canang. Iya. Tadi juga ngambil canang gitu ya. Iya. Canang yang jatuh dari mobil Dari gitu mobil. ya. Nah, itu gimana ceritanya? Ngambil canang jatuh dari mobil gimana ceritanya tuh? Ya diambil aja. Oh, udah gitu dilihat dulu gimana caranya buat gitu. Dan akhirnya kan karena Tiang suka dengan kesenian kan, langsung dah besoknya beli janur gitu. Karena di Lombok Timur kan kalau janur itu suatu kebutuhan juga gitu. Dipakai untuk Buat jajan. buat bungkus jajan. Iya. Oke, terus. Itu udah belajar lah buat canang, canang ceper, canang yang kayak bunga itu loh, buat gitu ya. Dan terus mendalami sampai hal yang tersulit. Waktu SMP itu, Ya, terus orang-orang gimana? Lihat Kalau- Ami bikin canang, orang rumah nih, bapak, ibu, saudara mungkin. kalau bapak sih belum tahu waktu itu. Kalau Ami di lingkungan sekitar orangnya agak tertutup. Aminya tertutup. Iya. Apa lingkungannya tertutup? Lingkungannya sih biasa-biasa aja. Oke. Tapi Ami yang tertutup. Oh gitu. Apalagi masalah pribadi gitu. Oh gitu. Jadi belajar bikin canangnya apa niru-niru gitu, ngumpet. Iya. Oh ngumpet. Oke terus. Udah gitu belajar. Ya sampai akhirnya teman-teman kan tahu. Tahu teman-teman teman-teman sekolah maksudnya. Teman sekolah, teman Teman di sekitar sepermainan rumah. gitu. Oke, terus gimana tanggapan mereka tuh? Tanggapannya ada yang biasa aja. It's okay lah dia. Kamu belajar kan karena kamu suka seni. Tapi yang agak gini pasti dia nggak suka gitu. Kok kamu belajar kayak gitu? Kamu tahu nggak artinya gitu? Paling nggak gitu dia. Dan itu Ami tertariknya bukan ke agamanya, Iya. tapi ke Masih seninya, keseninya. ke budayanya, ke ramah tamahannya Iya, gitu ya. iya. Saya dengar tadi juga Pak Yudi itu bahkan berniat mengangkat Ami jadi anak ya, Iya. jadi anak angkat gitu ya. Iya. Karena dia punya anak cowok doang Iya. gitu. Tapi kan itu cuma omongan ya. Iya. Bikin nyaman tapi ya. Iya. Oke. Terus lanjut nih, SMP, kemudian Ami gimana ceritanya bisa terdampar di Bali itu? Oh, kan karena penasaran adat budaya orang Bali itu kayak Oke. apa sih? Kalau di Lombok kan masih agak minim ini sarana upacaranya. Ya. Kalau di Bali kan sudah pasti karena mayoritasnya. Hmm. Dan lancang lah ke Bali sama ikut teman kerja. Oke, kerja di mana? Saya belum kerja waktu itu. Oke. Masih lihat-lihat suasana. Oh, lihat-lihat suasana main. Bali, Oke, ya. terus. Lihat dah, oh orang Bali itu kayak gini ya. Gitu. Makanya Berapa lama waktu itu lancong di Bali? cuma 3 hari. 3 hari. Iya. Oke, terus Tapi 3 hari udah jalan-jalan ke sana ke sini gitu. terus akhirnya balik lagi ke Lombok Timur. Iya. Nah, terus balik ke Balinya itu gimana? Kok sekarang bisa terdampar di Bali itu gimana ceritanya? Oh, kalau balik ke Balinya kerja lagi. Oh, karena Cari melamar kerja. Ya. Di mana Cari kerja? kerja. Di kerjanya di Dalung, Di apa? di kue, Bikin kue. Bikin kue. Kue apa itu? pai susu. Pai susu. Oke. Pai susu berarti bukan sama orang Bali asli dong. Karena Ya, sedikit orang Cina dia. Cina Bali. Iya. Oke, kerja di sana terus. Ya, kerja di sana tapi kerja di sana kurang lah pengetahuannya tentang agama, tapi kalau seninya masih sih. Seninya masih karena orang itu kan walaupun Cina dia masih mengaturkan canang gitu. Ya, itu Cina Bali. Ya, mungkin. Mereka sama Banten, Ya, mereka macam karena biasa. di sana ada pelinggingnya juga Ya. gitu. Ini agama timur memang begitu. Jadi kita terbuka. Jadi orang mau bikin sajian ya bikin sajian aja gitu. Oke, lanjut. Di sana berapa lama kerja tuh? Kurang lebih 1 tahun 3 bulanan. Udah 3 bulan Ya. di Dalung ya. Iya. Ya. Di Dalung, oke. Terus setelah itu kemana? Setelah 1 tahun 3 bulan. Setelah ke Dalung, masih ikut
ketemu sama gini kan Kopi Darat sama kan dulu punya FB. Oh ya, Ami ini media freak, dia punya FB. Oke. Jadi kenal di FB dengan seseorang. Kenal FB dengan seseorang. Namanya Jero Ari. Jero Ari. Dulu belum Jero dong. Ya. Ari, cewek. Cewek. Oke, terus. Cewek diajak lah ketemuan. Dan itu ditanyain masih kerja di mana gitu. Bilang aja. Dan gitu disuruh jangan kerja deh, tinggal sama aku aja digituin. Dan gitu tinggal sama Jeronya. Setelah dia menikah dengan suaminya. Tinggal sama Jeronya sama suami di Gatsu Timur. Gatsu Timur, oke. Terus. Tinggal di sana kurang lebih 8 bulanan. 8 bulan, oke. Ya, dari sana dah belajar bebantenan, jahitan. Dari sana belajar dan tersalurkan juga, hobinya itu ya, bikin kue tangan yang terampil dan itu. Dan juga Jero sama Mbok Jero itu sama Aji itu orangnya juga terbuka dia. Terbuka dia. Makanya di sana tuh sebagai apa? Mohon maaf, sebagai pembantu kah, asisten sebagai apa? Kalau dibilang pembantu enggak ya, karena enggak digaji. Kalau dibilang saudara kan bukan. Tapi di sana ya diperlakukan sebagai saudara. Gitu. Jadi sebagai saudara. Ya. Sebagai saudara, tapi tetap kok bantu-bantu ngepel, masak biasa. Iya, gitu. karena punya rumah. Iya. Anggap rumah sendiri gitu kan. Ya. Gitu. Ya. Terus. Udah gitu diajarin dah. Kan waktu baru kenal lagi 3 hari galungan loh. Lagi 3 hari galungan udah ke rumahnya. Diajak lah buat banten gitu, meja jahitan. Karena suka dengan meja jahitan kan lebih senang aja. Itu Ami di Bali kan bukan sendiri orang Lombok. Ya, banyak. Kan juga punya teman-teman dari teman Lombok saudara juga. dari sini. Dan mereka tahu dong apa yang Ami lakukan. Tahu karena setiap. Terus tanggapannya gimana tuh teman-teman itu? Tanggapannya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Tapi yang nggak suka bilang apa? Kalau nggak suka, ngapain kamu belajar gitu? Terus Ami bilang apa? Ya suka-suka saya dong, saya nyamannya di sini gitu. Kalau yang suka bilang apa? Kalau yang suka ya diam aja, nyupport dia enggak gitu, tapi dia enggak lah komen gitu. Oke, itu Ami memang tipenya dia handy sekali, tangannya terampil sekali, dia tertarik dengan Bali itu karena seninya, karena canangnya. Sekarang kita masuk ke episode baru nih. Kenal suami di mana? Kenalnya di FB. Facebook lagi tuh kan, dia media freak tuh, media online freak. Kenal sama suami di Facebook, kenalan. Oke, lanjut, ini cerita roman sekarang nih. Balik ke, ayo Ami deh. Kenal dari FB, dari FB langsung minta nomor. Suaminya minta nomor HP, Japri dong, MSN-nya. Oke, terus? Ya biasalah kalau orang baru kenalan kan pasti terus nelpon gitu. Ditelepon lah, kamu di mana? Kan bilang aja saya di Lombok. Kirain di Bali katanya. Oh saya lagi. Oh jadi waktu FB-an itu Ami di Lombok? Ya. Oke, lagi pulang kampung. Ya. Kalau mau ketemu saya 4 hari lagi mau ke Bali. Aminya akan ke Bali, oke. Dan gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Dilan udah ini ya? Dilan belum. Belum ya? Dia duluan ini daripada Dilan. Oke, lanjut. Udah gitu kan ke Bali. Setelah Kuningan ke Bali. Ke Bali ketemu sama suami. Ketemu di mana? Ya, ketemu di Denpasar. Ami datang dari Lombok. Di Denpasar, suaminya dari Gianyar. Dari Taro. Ya. Taro dan Denpasar kan jauh banget. Jauh. Mau perjuangan dari suaminya. Tapi lebih jauh Ami dong dari Lombok. Iya. Ke Balinya untuk ketemu suami apa emang ada urusan apa? Kerja, maunya kerja. Kerja lagi. Maunya kebalik kerja lagi ke pos yang dulu. Ke yang di Cina itu, ya. Yang Cina bikin kue, Ya. Terus. Ketemu sama suami, diajaklah pulang. Pulang mana? Pulang ke Taro. Pulang ke Taro, bukan pulang itu, dijak pergi ke Taro kan belum rumahnya Ami.
diajak pulangnya dia. Itu setelah sehari itu ketemu langsung diajak ke Iya, rumahnya dia. iya. Waktu ketemu itu. Iya. Cinta pada pandangan pertama di FB. Lanjut ke darat. Lanjut. Terus seru. Dan itu diajak di sana di rumahnya. Dibilang sama bapak, sama kakaknya gitu. Bahwa diajak nikah, mau diajak nikah. Hari itu juga? Iya, hari itu juga dibilang sama keluarganya karena mau nikah. Itu waktunya berapa lama tuh kenal suami di FB, kemudian ke Bali? 10 hari. 10 hari? Kurang Love lebih in 10 10 days. Wah, keren. Tapi setelah ketemu suami, ketemu di Denpasar tuh berapa harinya kemudian menikah? Ketemunya tanggal 30. Ketemunya tanggal 30, nikahnya tanggal 14. Karena di sana kan kebanyakan orang beli Banten ya. Cari dewasa. Ya, cari Jadi dewasa. memutuskan menikahnya itu hari itu juga, Amis. Ya, Oke. ya. Mantap bener nih. Ini cerita yang agak ini aneh ya di zaman ini karena kan biasanya pendekatannya lama gitu. Ini pendekatnya di FB ketemu langsung kopi darat langsung klik aja gitu ya. Apa sih yang menarik dari suaminya? Menariknya sih belum ada rasa ya. Terus? Tapi karena suami didukung juga orang Hindu. Oh gitu. Karena suka dengan adat budaya Hindu. By the way, sebelum ketemu suami udah punya pacar berapa? Aduh. Ada sih tapi Orang Bali, Hindu, Muslim apa? Bali. Orang Bali juga? Ya. Waktu kerja sama yang orang Chinese itu? Ya. Oh gitu. Oke, terus diapain tuh yang cowok itu? Nggak sih diapain ngomong. Ya di ghosting aja. Oke, jadi kemudian ketemu sama calon suaminya langsung klik, langsung cari dewasa, langsung studi berani dulu dong. Studi berani dulu ya. Nikah. Izin orang tua gimana tuh? Waktu itu Ami umur berapa? Waktu itu umur 19 tahun. 19 which is okay. Karena perempuan kan 18 ya. Oke, secara hukum 18. Yeah. Oke, terus gimana tuh orang tua? Ya. Ayah, ibu, saudara-saudara? Kalau Ami sih kasih tahu dulu sama bapak. Karena lebih dominan dekat sama bapak. Kenapa dekat sama bapak? Ibunya kemana? Ibunya nikah lagi. Ibunya nikah lagi. Jadi bapak sama ibu itu cerai, bapaknya nikah lagi, ibunya juga nikah lagi. Iya. Oke. Terus Ami lebih dekat sama bapak. Iya. Terus bapak gimana tanggapan? Bapak sih awalnya agak shock sih orangnya. Kenapa harus nikah sama orang Bali? Tapi tapi nggak dikasih jawaban iya atau tidak? Ya, nggak dikasih restu. Oh, nggak dikasih restu? Ya. Artinya nggak dikasih restunya itu nggak boleh? Apa bapaknya diam aja? Nggak dibolehin. Oke, terus. Udah mentok bapaknya, pokoknya kamu nggak boleh nikah sama orang Bali. Nggak boleh nikah sama orang Bali. Tapi kan karena sayangnya cinta sama Bali, ya jadi anak durhaka lah. Cintanya bukan sama suami, tapi sama Bali. Dengerin tuh. Keren. Jadi kalau orang sebali cinta sama kamu, terus kamu gimana dong? Ya, oke, senang aja. Senang aja ya. Oke. Terus lanjut nih. Oke, kemudian kamu menentang orang tua, Ami menentang orang tua nikah, gitu kan? Lancar-lancar aja. Dari pihak suami ada yang mendukung nggak? Ada yang menentang nggak? Kalau dari pihak suami semuanya mendukung. Semuanya mendukung Astungkara ya. Iya. Oke, terus masuk Hindu. Terus langsung tinggal di Taro. Iya. Oke. Terus setelah itu, terus izin domisilinya gimana? KTP-nya kan Lombok Timur. Kan nikahnya kan nggak perlu domisili dulu. Oke. Ya. Terus ngurus KTP-nya gimana? Ngurus KTP-nya. Kan harus ada pindah domisili. Iya. Nah, terus? Ngurus KTP-nya sih waktu itu udah punya KTP. Tapi masih KTP Lombok. Nah, udah gitu, anak udah 2 kok, baru ngurus domisili. Anaknya sudah 2, terus Ami pulang ke Lombok. Ya. Itu. Tapi skip nih, ada yang kelewatan tadi. Waktu hamil katanya pernah anak pertama pulang ke Lombok. Itu gimana? Hamil pertama pulang ke Lombok. Itu ngapain tuh? Itu pulang karena ada gini, neneknya meninggal.
Nenek meninggal, terus nenek Ani dari pulang sama suami sendiri apa sama? sendiri. Sendiri? Iya. Ini Lone Ranger nih, dia ke Bali sendiri, pulang sendiri. Enak banget punya istri kayak gini ya, nggak ngurusin ya. Terus gimana ceritanya? Pulang ke Lombok. Dalam ya, keadaan hamil ya? Iya. Hamil berapa bulan tuh? Hamil 5 bulan. Anak pertama? Iya. Oke, terus gimana ceritanya? Pulang ke Lombok, ya duluan nyamperin bapak dulu. Tapi waktu pulang pertama ke Lombok, setelah jadi orang Bali, pulang ke Lombok, nggak nyamperin saudara, cuma nyamperin bapak aja. Terus bapak gimana? Bapak sih tanggapannya pertama diam dia. Dengan mungkin masih berontak dia, berontak okay. dia. Dimarahin sama bapak. Kenapa kamu milih jalan kayak gini? Bukannya bapak marah sama kamu, tapi kurang baik lah katanya. Terus. Karena bapak itu kan orang bangsawan di sana. Lalu. Ya. Okay. Orang bangsawan di sana kan mungkin malu. Kok anak-anak lalu bangsawan. Sama baik dia nikah sama orang Bali, merusak nama bangsawan aja gitu. Tapi kalau Ami sih orangnya nggak terlalu ngaruh sama omongan orang. Makanya karena posisi Ami kan salah di sana, ya diam aja dimarahin sama orang tua. Terus ayah bilang apa lagi itu? Bilangnya sih pesan yang paling. Nggak disu dong. Gimana? Iya nggak apa-apa. Ini karena kan pengalaman yang sangat menyentuh tuh wajar lah terbawa emosi. Bilang apa sih bapaknya tuh, Ami? Bilang apa? Ya, kata-kata yang dibilang sama bapaknya itu dia ingat terus masuk ke crock brain-nya Ami sehingga sampai kapanpun dia akan ingat kata-kata ini. Tapi ini bukan kata-kata yang kata-kata yang jelek atau apa kira-kira kata-kata bapak itu yang buat kamu tuh. Kata-katanya sih simpel, tapi ya sebagai anak perempuan satu-satunya cuma bapak bilang kamu anak perempuan. Baik-baik di sana, kamu dari jauh. Gimana caranya bawa diri sendiri tuh baik, pokoknya harus baik di depan semua orang. Itu. Dan itu menurut saya kan kata-kata orang tua yang umum ya sebenarnya buat seorang anak. Tapi karena Ami ini menjalankan kehidupan yang boleh dikatakan extraordinary, spesial lah. Dia ke Bali sendiri, jatuh cinta, kemudian menikah dengan orang Bali tanpa ada apa-apa. Kemudian dia hasil itu nusuk banget gitu kan. Nah, dan kalau saya boleh katakan itu sebenarnya sudah restunya bapak loh. Karena dia bilang kamu baik-baik di situ. Kan bukan dibilang kamu harus kembali, lu nggak boleh, kan bukan kayak gitu kan. Kamu nggak boleh ini kan bukan kayak gitu kan. Jadi kamu baik-baik di situ, kamu sendiri di situ, nggak ada siapa. Jadi orang baik-baiklah kepada semua orang kan begitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya nih itu adalah restu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ya kembali kehidupan yang seperti biasa, pulang ke Bali gitu. Ya harus minta izin sama orang tua juga walaupun udah nikah, karena mau kembali ke Bali lagi. Orang tua mengizinkan. Waktu itu dianterin nggak? Dianterin sama bapak. Sampai ke pelabuhan sana. Pelabuhan Lembar itu? Iya. Jauh dong dari Lombok Timur ke Lembar? Iya. Jauh banget itu. Saya kan pernah ke Lombok, sampai Lombok Tengah aja, kedar ke Lombok Timur. Ke Lombok Tengah waktu saya SD itu udah dibawain celur. Wah, ini gawat. Jauh banget itu. Iya. Itu restu itu. Bapaknya yang ngantar apa sama siapa lagi? Sama saudara, sama adik laki-lakinya. Wah, selamat. Itu artinya udah restu ya. Iya. Oke, setelah itu udah balik plong dong. Plong ya. Terus ngapain aja tuh ditaruh? Ditaruh? Kalau sehari-harinya dulunya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ngurus anak biasa kan. Belum kerja, belum karena anak-anak masih kecil kan, belum kerja. Sehari-harinya sih ya jualan kue. Karena kue. suka bikin kue. Ya. Terus bikin canangnya masih nggak? Masih. Udah pinter nggak bikin canang? Ya. Bikin gebogan bisa? Astagfirullah bisa. Bisa masih ya, Bu, belajar. keren sekali. Kalau ada upacara di sana, ya. ditaruh. Saya kan dari Gianyar juga, dari Batuan ya.
Kalau dari Gianyar tuh, waduh janurnya tuh ruwet. Saya sebagai orang tuh bilang, wih ribet sekali. Nah, Ami gimana? Kalau dilihat sih ribet ya. Kalau dilaksanakan nggak seribet itu. Nggak ribet ya? Ya. Dengerin tuh, yang orang Bali asli nggak ribet tuh bikin canang, bikin kebogan. Ini orang Lombok loh. Kalau ada contohnya nggak ribet. Nggak ribet ya? Iya. Apalagi kalau kita sama yang lebih senior itu Iya. mau belajar. Ya. Gitu ya? Yang lebih senior mau ngajarin juniornya kan lebih gampang. Lebih gampang ya. Selama ini ada nggak senior yang nggak mau ngajarin? Ya banyak. Oh, banyak. Tapi kalau Ami orangnya simpel-simpel aja, diajarin ya oke, nggak diajarin bisa belajar sendiri. Oh gitu, keren sekali. Sip, mantap. Terus ke Lombok lagi tuh ngajak anak 2 gimana ceritanya tuh? Suami ikut nggak? Suami nggak. Kok nggak pernah ikut sih suaminya? Suaminya kemana aja? Bikin anak aja. Terus gimana terus? Suami kerja. Oke, suaminya kerja bikin itu ya? Ya, Pelinggih, Parastaro. Parastaro. Iya. Gitu, oke. Terus. Ami ke Lombok berdua ngajak anak 2 dalam rangka apa? Cuma anak yang nomor 2 aja. Yang nomor 1 sama bapaknya di rumah. Itu dalam sama rangka bibinya gitu. Berangkat ke Lombok cari gini. Apa namanya ngurus-ngurus surat kependudukan. Surat pindah Ya, surat domisili. pindahnya ya. Berarti waktu si anak ini lahir, akte lahirnya belum punya dong? Belum. Karena belum punya KTP Iya, sini. iya. Terus ngurus ke situ. Iya. Lombok. Lancar nggak? Setungkara lancar. Lancar ya. Lancar sekali. Nah waktu ngajak anak yang kedua nih, masih bayi dong? Enggak, udah 3 oton. Udah 3 oton. Iya. 3 oton masih bayi tuh, Iya. 1,5 tahun ya. Tapi udah jalan kan enggak? Udah jalan ya. Itu kemana aja? Cuma di rumah aja, tapi di rumah nyamperin saudara-saudara. Semuanya. Udah berani nyamperin. Ami ini saudaranya gede banget. Jadi dia punya bapak tiri, Ya. punya ibu tiri. Tapi skip ya, bapak tirinya dari Malaysia. Bapak tiri Malaysia. Oh, Iya. Malaysia. Tinggalnya di Malaysia juga? Iya, Oh my god, oke. Jadi lebih dekat dengan keluarga bapak. keluarga bapak. Terus nyamperin keluarga itu gimana tuh? Ya, nyamperin dah sama anak berdua. Tanggapannya mereka apa? Kalau keluarganya bapak sama ibu biasa aja. Ibu tiri which is. Ibu tiri dia terbuka sekali dia. Nggak terlalu gini fanatik orangnya, nggak terlalu. Ada nggak yang gini, kamu ngapain sih ini gitu kan? Ada kok, ada yang begitu. Terus Ami Tapi bilang apa? kalau Ami sih bilang ngapain saya ngurusin hidup saya, orang saya udah punya jalan sendiri gitu. Kalau disuruh ngapain kamu di sana, balik lagi kamu ke kepercayaan yang dulu lagi. Yuk, orang Ami udah mantap di jalan sekarang, ngapain lagi disuruh balik gitu. Nah ini Ami kan sudah punya anak 2, sudah lama bergabung gitu kan. Sekarang udah mulai dong belajar agama, bukan hanya belajar bikin canang, bikin ini kan. Ya, Apa tanggapannya tentang agama Hindu? Ini tanpa bermaksud ini ya, kita di media Hindu nggak pernah para dharmika itu tidak kita asistensi dan kita tidak bolehkan untuk menjelekkan kepercayaan sebelumnya. Ini murni karena pilihan saja gitu kan. Nah, menurut Ami apa yang unik di Hindu, apa yang baru yang tidak ada waktu yang di agama yang dulu? kalau agama Hindu itu bagi Ami ya, Hindu itu unik. Uniknya di mana? Uniknya bagian keseniannya. Oke, Ya. terus Begitu orang-orangnya ramah. ramah. Ada dong orang jahat, orang Bali banyak sekarang. Banyak yang jahat, tapi yang Ami kenal kebanyakan yang baik. Oh, banyak yang baik. Astungkara ya. Iya. Terus tentang agamanya sendiri, bukan tentang jahitannya gimana? Agamanya ya kalau Ami sih biasa aja sih jalaninnya sama agama yang terdahulu. Karena agama Hindu itu bagi Ami semua agama itu sama. Bagi Ami semua agama itu sama. Cuma jalannya aja yang berbeda. Oh gitu. Ya. Ya kan kalau agama Hindu kan agama filsafat. Iya. Ya, banyak filsafat di sana. Cerita yang diselimuti sesuatu untuk jadi sesuatu. Kalau di yang lain kan mungkin banyak aturan-aturan apa yang ini nggak Iya. boleh, ini nggak boleh. Di Hindu ada nggak yang gitu? Di Hindu ada sih. Apa itu? Tapi kalau
itu cuma di tempat saya tinggal aja. Apa itu? Ya palingan larang-larangannya hanya untuk orang hamil. Larang apa? Nggak boleh di areal pura itu, nggak boleh kemana-mana. Kalau orang hamil tuh tempatnya cuma apa ya, pokoknya orang hamil, anak kecil yang belum ketus itu. Ya itu cuma daerahnya apa ya, kalau di pura itu kan ada larangan ya. Jawa Nggak, Tengah. Ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau di Jeruan tuh nggak boleh ke Jeruan sekali gitu. Ya itu karena orang menyusui kan bisa menetes air susu. Ya. Susu itu kan darah. Ya. Darah itu kalau jatuh juga bikin cemar. Menurut ini, tapi kalau nanti berkembang kok nanti ya. Sudah ada nanti ya. Nah, kalau Ami selama jadi Hindu nih, apa saran-sarannya untuk orang-orang Hindu yang sudah lama jadi Hindu ke apa tuh? Karena Ami kan sukanya di Banten nih, suka bikin Banten, gimana? Seneng saran gimana tuh? Kalau Tiang sih menyarankan dengan Hindu sekarang, kurangilah beli Banten. Beli Banten. Lebih baik buat sendiri. Biar Semampunya. Semampunya aja. Kalau di Bali kan nggak harus pakai Bantennya buah gitu, nggak harus kan, semampunya aja. Orang kita punya bunga aja diaturin gitu. Orang kita kalau punya selebihnya buah gitu. Tapi kan kalau di Gianyar tempat saya, kalau aturannya nggak heboh, nggak megah kan nggak asik. Ya itu zaman sekarang ya, karena mungkin gengsinya mungkin. Kalau Ami gimana? Ada tuh yang maturin tuh pakai apel Australia, terus pakai apa minuman kaleng. Kalau Ami gimana maturannya? Kalau Ami sih ya tergerus zaman juga. Yo, gitu. Tapi kalau buat Banten gebogan tuh nggak berani pakai minuman botol gitu, nggak. Karena terlalu mencolok, nggak ajak Bali loh. Oh, ini orang Lombok ajak Bali itu, dengerin tuh ibu-ibu tuh yang suka beli padahal ada waktu ya. Lain kalau misalnya dia nggak ada waktu, mungkin sebagai PNS dari pagi sampai ini gitu kan, bolehlah beli sedikit-sedikit, tapi sebaiknya bikin gitu ya. Ya. Okay. Lebih baik bikin. Nih yang terakhir nih. Ini Ami sekarang jadi orang Bali nih, orang Hindu Bali lah, menikah dengan orang Bali. Hindu itu kan percaya reinkarnasi, lahir kembali. Kalau Ami jadi orang Bali nih, orang Hindu, meninggal nanti, terus pengen lahir jadi orang apa? Jadi orang Hindu. Orang Hindu lagi? Iya. Nggak yang lain? Tapi lahir harus sebagai perempuan. Oh, kok gitu? Kok gitu? Karena kalau perempuannya di Bali tuh memang perempuan lebih sulit, tapi perempuan Bali tuh lebih tangguh. Oh gitu, tepuk tangan dulu, orang perempuan ini lebih tangguh ya. Karena dia sebenarnya yang merajai rumah ya. Dia yang ngatur rumah tangga, dia yang bikin Banten. Karena dia mengatur, kan dia lebih dekat tuh sama leluhurnya daripada suaminya ya. Iya. Kalau laki-laki Bali kan cuma tanggung jawab cuma cari nafkah aja. Dengan aja ya. Apa lagi yang ingin disampaikan? Ya itu aja, pokoknya kurangilah beli Banten gitu. Lebih baik buat sendiri. Apalagi zaman sekarang kan lebih banyak yang beli. Dominan beli dia karena lebih gampang. Kalau Tiang sendiri lebih bangga mengaturkan dan lebih kreasi sendiri. Karena sebenarnya maturan itu kan menghaturkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu dan kita mampu buat gitu kan, mampu buat canang kecil gitu kan ya. Ada lagi? Ya itu aja sih. Pokoknya saya nggak setuju dengan orang yang beli Banten. Ya. Tapi bukan berarti beli Banten nggak bagus ya. Cuman kalau memang keadaannya memungkinkan, it's okay. Lebih baik membikin sendiri. Itu dengerin tuh. Orang Lombok Timur baik Rahmi, bangsawan Lombok Timur yang kemudian jadi orang Bali, tinggal di Taro, kemudian bahkan reinkarnasi nanti juga pengen jadi orang Hindu Bali, Hindu perempuan gitu ya, perempuan Hindu lagi gitu loh. Sampai segitu cintanya. Jadi kalau kita orang Hindu sendiri nggak cinta dengan apa yang kita punya, itu waduh, kebangetan itu. Mungkin itu dulu ya.
Ami ya. Jadi para pecinta channel Media Hindu, channel YouTube Media Hindu, demikian obrolan kami pada hari yang indah ini dengan tamu spesial Baik Rahmi yang kemudian sekarang nama Balinya apa? Nama Balinya Wayan Widya. Wayan Widya. Iya. Tapi di KTP tetap dong Baik Rahmi. Ya, tetap. Ya, nama Balinya Wayan Widya itu artinya pengetahuan ya, pinter gitu ya. Ya, memang dia pinter gitu loh. Ya, demikian obrolan santai kami pada hari yang baik ini dengan tamu spesial, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita bangga dengan jati mula kita, dengan asal-usul kita, dengan kehinduan kita, kita pertahankan itu, dan salam media Hindu, ya, salam media Hindu. Demikian acara hari ini, kita tutup dengan Prama Santi, Ami. Om Santi, 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 Om. Baik, Mbak Ami ya. Udah pintar bikin Banten kan? Astungkara Si bisa pelajar sedikit-sedikit. juga agama ya. Saya kasih buku-buku nih untuk dibaca nanti sama anak yang udah gede ya. Iya. Oke, ini ya buku saya beragama Hindu itu berisi Pancasrada ya. Iya. Oke. Ini bagus nih untuk mendidik karakter anak-anak nanti kan. Ini etika bakal kita juga. Kemudian satu lagi mana tuh? Yang ini ya. Oke. Ini juga ya. Nanti itu baca-baca sama anaknya. Bapak Ibu yang ingin memesan buku-buku agama dari Media Hindu bisa dihubungi nomor 0812 9367 7079 dengan Bapak Insinyur Putus Warsana. Terima kasih. Pak Ami, terima kasih ya. Iya, semuanya. Oke, kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.